Kaciman merupakan makhluk mitologi dari Jawa. Sosoknya dianggap kuat dan bisa dijadikan kodam untuk pesugihan lur. Iblis itu disebut akan mendekati manusia untuk dipengaruhi agar ikut dalam aliran sesat. Film ini berkisah tentang Asya, seorang perawat yang baru saja kehilangan ibunya yang meninggal. Ditinggal ibu satu-satunya orang yang Asya miliki menjadi kenyataan pahit yang sulit diterima olehnya. Mau tahu gimana cerita selengkapnya? Yuk lur, langsung lanjut aja. Sebelum lanjut, buat kalian yang belum subscribe channel ini, jangan lupa di subscribe, nyalakan notifikasinya, dan jangan lupa like dan komen. Adegan awal film ini memperlihatkan seorang wanita yang pakai mantel plastik warna kuning lagi jalan malam-malam menyusuri jalanan rumah Asya. Asya yang lagi tiduran sama ibunya membahas tentang kehidupan mereka. Ibunya Asya ini menderita sakit lur, yang mana ibunya takut kalau Asya menikah nanti akan melupakan ibunya. Terus Asya bilang kalau dia nggak akan nikah dan akan tetap ngerawat ibunya. Dan ternyata semua itu hanya kenangan Asya bersama sang ibu. Asya pun menjalani aktivitas seperti biasanya sebagai perawat di rumah sakit. Di sana Asya punya teman deket lur, namanya Rama. Rama yang merasa bersalah karena waktu ibu Asya meninggal, dialah yang malam itu ngajak Asya jalan. Rama malam itu ngecoba buat minta maaf ke Asya dan menanyakan tentang Asya yang mau resign dari rumah sakit dan memilih merawat pasien rumahan. Dan Asya menjawab iya jadi, karena dia nggak mau keinget ibunya terus-terusan kalau di rumah. Setelah Asya pulang dari rumah sakit, Asya dicegat sama perempuan. Asya mencoba menghindar karena nggak kenal sama perempuan itu. Dan akhirnya perempuan itu bilang kalau dia sudah beberapa hari ini didatangi arwah ibunya. Karena menyebut-nyebut ibunya, akhirnya Asya pun luluh lur. Hari ini juga Asya diajak ke rumah perempuan itu yang ternyata bernama Mbak Rum. Mbak Rum ini sih katanya orang pinter gitu lor. Pas udah datang di rumah Mbak Rum, Asya diajak semedi dan ditemuin sama arwah ibunya. Di adegan selanjutnya Asya beresin semua bajunya karena mau berangkat ngerawat pasien di rumahnya. Sampailah Asya di rumah itu. Rumahnya besar kayak bangunan rumah zaman dulu gitu. Ternyata Asya di situ ditugaskan merawat Pak Ismail, yang mana Pak Ismail itu penyakitnya misterius. Anaknya pun gak tahu beliau sakit apa. Dan di rumah itu Asya hanya bertiga, dia, Pak Ismail, dan menantu Pak Ismail. Semenjak kedatangan Asya ke rumah itu, Asya diganggu oleh teror suara-suara gaib yang mirip sama ibunya. Pas malam dia tidur, dia ngerasa dielus-elus sama ibunya, yang ternyata itu setan. Asya nggak sengaja nemuin dua jimat di bawah tempat tidurnya sama di bawah tempat tidur Pak Ismail. Karena penasaran dengan jimat itu, Asya ngajak Rama temennya tadi untuk mencari tahu ke rumah Mbak Rum. Saat sampai di sana, Mbak Rum mengatakan kalau itu jimat yang membuat orang sakit misterius. Alangkah baiknya Asya membakar jimat itu, dan setelah membakar, Mbak Rum menyuruh Asya membaca mantra yang diberikan kepadanya. Akhirnya Asya diantarkan Rama pulang ke rumah Pak Ismail lagi. Setelah sampai di sana, Asya membakar jimat itu di dalam kamar mandi. Karena bau asap yang tercium dari kamar mandi Asya, menantu Pak Ismail pun datang lur. Dia menggedor-gedor pintu kamar mandi dan menyuruh Asya keluar. Dan bodohnya Asya ketahuan oleh menantu Pak Ismail. Asya dimarahi untuk jangan ikut campur dengan semua yang ada di rumah ini, karena Asya tidak tahu menahu tentang semuanya. Keesokan harinya Asya menyuapi Pak Ismail yang tidak mau makan sama sekali. Asya geram dengan Pak Ismail karena setiap diberi makanan dia selalu menumpahkannya. Dan malam pun datang. Asya dikejutkan dengan penampakan ibunya yang menuntun Asya ke pintu rahasia di balik lemari kamarnya. Asya membuka pintu itu dan berjalan ke dalam menuju ruangan gelap itu. Dan Asya dikagetkan dengan penampakan tengkorak hewan dan seperti alat penyembahan. Asya mengambil foto semua yang ada di ruangan itu dan dikirim ke Rama.
Rama pun bingung harus bagaimana, dan akhirnya Rama pergi ke rumah Mbak Rum untuk meminta tolong. Sesampainya di sana, Mbak Rum menjelaskan ternyata ruangan itu tempat untuk pesugihan kandang bubrah, yang mana setiap tahunnya harus membangun bangunan atau memperbaiki rumah. Dan iblis pesugihan itu bernama Kajiman, di mana dia selalu meminta tumbal. Paling parahnya, dia meminta tumbal manusia, Lur. Mendengar hal itu, Rama semakin mengkhawatirkan kondisi Asya. Di samping itu, Asya yang memasuki ruangan tadi ternyata malah kerasukan, yang membuat seisi rumah Pak Ismail ketakutan. Apalagi menantunya, ternyata dia tidak tahu kalau di situ ada ruangan penyembahan iblis Kajiman. Akhirnya dia memanggil dukun kepercayaannya untuk menolong keluarganya. Asya yang kerasukan iblis itu berbicara bahasa Jawa yang menakutkan. Saat sudah sembuh dari kerasukannya, Asya dikurung di kamar lantai bawah, lalu diikat tangan dan kakinya. Rama pun akhirnya datang. Dia menemukan Asya di kamar bawah dan membuka ikatannya. Rama mengajak Asya membaca mantra yang diberikan Mbak Rum untuk mereka baca berdua secara bersamaan. Tanpa diketahui oleh pemilik rumah, sesajen di depan rumah Pak Ismail pun pecah satu persatu karena mantra yang mereka berdua baca. Anak dan menantu Pak Ismail pun melakukan ritual Jumat Kliwon dengan dukun kepercayaan mereka. Dan setelah ritual itu selesai, mereka melihat Asya yang ternyata masih terikat seperti semula. Rama yang takut ketahuan pun dia sembunyi di bawah kasur. Saat selesai sembunyi, Rama menemukan buntelan di tas Asya, yang mana sama persis yang ditemukan Rama saat di rumah Santi temannya yang meninggal secara misterius. Karena Rama mulai curiga dengan Mbak Rum, akhirnya Rama memutuskan untuk meninggalkan Asya dulu di sana dan berjanji akan menjemputnya kembali. Tak lama kemudian Rama sampai di rumah Mbak Rum. Mbak Rum yang sebelumnya melakukan ritual sesat menyembah iblis, yang ternyata dialah dalang dibalik semua ini. Dia mempergunakan Asya untuk bisa meminta jimat kepada Kajiman, iblis kejam penagih tumbal manusia itu. Mbak Rum sangat senang dengan kedatangan Rama. Dengan kebusukannya, Mbak Rum mengungkapkan bahwa Ramalah yang selama ini dicari, seorang yang mempunyai weton kliwon yang bisa dijadikan untuk tumbal Kajiman. Dengan teganya, Mbak Rum membungkus Rama dengan kain kafan dan dijadikan pocong. Dan dengan sadisnya, Mbak Rum memenggal kepala Rama dan dibawa begitu saja ke rumah Pak Ismail. Di adegan lain, menantu Pak Ismail dibunuh Pak Ismail dengan cara didorong dari lantai 2, yang ternyata Pak Ismail saat itu kerasukan oleh iblis Kajiman. Karena tidak terima istrinya dibunuh, anak Pak Ismail pun ingin membunuh ayahnya. Namun justru dia kena jebakan Mbak Rum yang dipasang oleh Asya. Dia mati tergantung mengenaskan. Dan setelah itu Pak Ismail pun menyusul, dibakar oleh Asya dan meninggal. Yang tidak diduga ternyata Asyalah yang bekerja sama dengan Mbak Rum selama ini. Dengan iming-iming Mbak Rum akan membantu Asya bertemu lagi dengan ibunya yang sudah meninggal. Dan Asya mau melakukan apapun yang Mbak Rum suruh. Setelah sampai di rumah Pak Ismail, Mbak Rum memasuki rumahnya dan langsung menuju ruangan tersembunyi tempat penyembahan Kajiman tadi. Sesampainya di sana, Mbak Rum langsung meletakkan kepala Rama yang akan dijadikan tumbal oleh Mbak Rum. Dan akhirnya Mbak Rum melakukan ritual di malam Jumat Kliwon itu. Dia membaca mantra pemanggil iblis Kajiman dan akhirnya Kajiman pun datang. Dia meninggalkan keris kecil untuk menambah kesaktian Mbak Rum. Asya pun akhirnya pergi dari rumah itu dengan Mbak Rum. Mbak Rum yang sudah mendapatkan kesaktiannya pergi begitu saja, meninggalkan rumahnya dan membawa semua baju-bajunya. Sedangkan film ini ditutup oleh Asya yang pulang kembali ke rumahnya dan tiba-tiba dikagetkan dengan jasad ibunya yang berada di atas kasur. Gimana Lur, kalau menurut kalian dapat rating berapa nih? Jujur alur film Kajiman ini agak membingungkan menurutku, tapi lumayanlah aku kasih rating 6/10. Buat kalian yang udah nonton sampai habis, aku mau ucapin makasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya ya Lur, see you.